Halo semuanya, kembali lagi di Vlog Ridwan Hanif dan kali ini kita lagi ada di Autonet Part atau SPD Jakarta. Ya, kita bisa lihat di sini ada S-Class, ada S-Class. Udah tinggal S-Class doang nih, di sore udah bentar lagi maghrib ya. Jadi kita bikin videonya udah nguning atasnya, langitnya. Dan kemarin waktu kita bikin video Grid Corolla, banyak yang bilang, "Ayo dong Bang, All New Corolla juga," gitu. Karena All New Corolla itu juga banyak penggemarnya. Dan ini sorry sedikit agak berisik karena lagi ada yang packing pelek RH Performance. Ya, ternyata 50 set tuh banyak ya. Walaupun di marketplace cepat banget habisnya, nggak nyampe 24 jam. Alhamdulillah sudah sold out velgnya 50 set pertama kali. Jadi nanti next mungkin tahun depan kita akan buka batch kedua buat yang mau inden. Dan di sini juga ada Raize kita yang kita bikin khusus. Dan ini adalah All New Corolla yang kondisinya sangat-sangat bagus. Gile. Ini sama yang punya mungkin nggak pernah dipakai kali ya. Tapi ini bukan yang paling rendah kilometernya. Ini kilometernya rendah. Tapi kemarin gue lihat di Facebook ya, ada yang jual All New Corolla seperti ini, AE112, itu kilometer 30.000 doang. Mintanya 112 juta. Yang ini dijual dengan harga 100 juta rupiah. Bukan punya gue anyway, tapi kalau misalkan dapat komisi lumayan juga kalau laku. Ini kilometernya, bentar, gue cek dulu ya. 70.000 kilometernya. Rendah sekali untuk mobil tahun 2000. Nah, apa bedanya AE111 sama AE112? Jadi setelah Grid Corolla, Toyota mengeluarkan All New Corolla, ANC dibilangnya. Nah, bedanya dibandingkan dengan Grid Corolla banyak. Tapi sebenarnya waktu Toyota mendevelop mobil ini, itu banyak cost cutting-nya, banyak yang dihemat. Biar apa? Biar murah dan cuannya lebih banyak tentunya. Karena waktu itu, tahun 95 ke atas, itu kan lagi agak resesi ya, menjelang Krismon. Makanya, biar untungnya lebih banyak, tentu saja dibikin yang hemat. Nah, penghematannya di mana? Jadi dibandingkan dengan Grid Corolla, ternyata ubahannya untuk all new model ini, waktu di develop itu masih banyak mengambil dari model-model lawasnya, hingga akhirnya bodi jadi seperti ini. Dan orang bilang banyak, katanya all new Corolla itu lebih kecil dibandingkan dengan Grid Corolla. Salah. Sebenarnya dia lebih besar, tapi besar sedikit. Dan entah kenapa, interiornya kayaknya lebih sempit ini dibandingkan dengan Grid Corolla. Nggak ngerti kenapa. Padahal secara dimensi dia lebih besar sedikit. Termasuk juga wheelbase-nya dia lebih panjang. Dan desainnya, kalau kita lihat dari depan, mungkin kalau yang AE111 yang sebelum facelift, itu tampangnya gue kurang begitu suka dan kelihatannya terlalu kalem. Yang ini sudah terlihat lebih berkarisma lah. Kayak contohnya, grillnya kalau yang 111 itu lurus, yang ini sudah dibikin ala-ala BMW, kebelah gitu, udah chrome semua. Sama lampu depannya juga beda, karena lampu sennya tegak begini, kalau yang 111 masih lurus. Dan bagian bumper depannya beda, sama ini bagian bawahnya ada tambahannya. Terus kalau kita lihat dari samping, mobil ini kelihatan lebih tinggi dibandingkan dengan Grid Corolla. Dan ini peleknya pakai Potenza Rally, dan kalau katanya nggak ditawar, peleknya juga dikasih sama yang punya. Ini mobil masih mulus banget, cakep. Sama dia tuh punya double nih, talang airnya. Ada di sini satu, sama di pelipitnya sini nih. Nah, ini juga ada talang airnya. Nah, kalau kalian cari, ini perhatiin nih, kadang-kadang suka ada yang berkarat di bagian sininya. Tapi berhubung ini mobil masih bagus banget, kondisinya masih top notch lah. Terus, dia masih pakai handle pintu yang modelnya dicungkil ke atas. Jadi nggak kayak mobil-mobil zaman sekarang. Dan ini adalah Corolla terakhir di Indonesia yang menggunakan nama Corolla tanpa embel-embel Altis. Habis itu langsung berubah jadi Corolla Altis, tapi dia masih pakai suspensi belakang independen. Kalau misalkan Altis sudah pakai torsion beam. Terus di ban belakangnya, dia remnya masih tromol. Jadi meskipun dia sudah pakai ABS, yang belakang masih tromol. Sama ini lihat nih. Waduh, twin cam 16 EFI, electronic fuel injection. Kayaknya kalau ada kayak gini jadi lebih keren ya. Kesannya tuh kencang gitu. Nah, terus ke belakang, ini kalau kita nyalain starter, bisa naik ke atas otomatis ya. Sama bagian belakang ini. Ini desainnya tuh berubah banget ya, dari Grid Corolla yang tadinya manjang, nempel, sekarang jadi kebelah. Dan gue paling suka bentuk belakangnya yang diganti sama lampu Toyota Corolla Conquest yang ada di Jepang. Jadi yang versi bulat-bulat begini. Aslinya dia bentuknya seperti ini. Dan yang sebelum facelift, yang AE111, dia belum kebelah. Masih nyambung semua, dan itu kelihatannya kayak mobil yang emang pahe sih, kayak kelihatan mobil yang bukan mahal. Yang ini kelihatannya lebih keren. Sekarang kita lihat bagasinya. Nah, ini dia. Kurang lebih seperti ini bagasinya.
Tidak begitu besar, tapi dibandingkan dengan Great Corolla ini agak sedikit lebih tinggi ya. Kalau Corolla kan pendek. Sama ini nih, ada tape bawaan aslinya nih. Hap. Nah, Fujitsu 10. Kayak gini nih. Ini head unit aslinya, tapi udah nggak dipakai. Full logic control, CD control, AM/FM tuner, deck, amplifier. Rame ya. Ada remote lagi nih, sensor di sini. Terus kalau tape zaman dulu, kalau mobil mahal itu biasanya buat ngebuka kasetnya itu tombolnya tuh bukan tombol analog yang jegrek gitu ya. Dia udah pakai motor listrik, tinggal dipencet doang. Masuk keluarnya pelan gitu. Oke. Waduh. Ini mobil bener-bener like new ya. Kayak mobil baru loh. Nah, bersih, kita lepas sendal dulu. Waduh. Ini ya. Fabrik mobil zaman dulu entah kenapa fabriknya itu lebih berkualitas daripada zaman sekarang ya. Jadi tuh fabriknya ada kayak lapisan bludrunya gitu loh. Jadi tebel. Enak gitu dipegang, ya kan? Dan ini dibandingkan dengan AE111, dashboardnya berbeda. Yang ini dibikin lebih simple dan lebih enak dilihat. Kalau yang AE11 tuh masih mirip kayak Great Corolla yang seperti ini bentuknya. Nah, AE112 berubah, head unitnya pindah ke atas sini. Di sini ada laci, ya kan? Terus di bagian sini ada cup holder. Ini biasanya cup holdernya dijadiin aksesoris buat Great Corolla tuh, karena Great Corolla bisa juga ditambahin beginian di bagian bawahnya. Terus panel AC-nya dibikin lebih modern ya, lebih manis lah dibandingkan dengan AE111. Dan di atas ya ada buat jam digital. Kita starter yuk. Oke, dan untuk AE112 dia punya mesin 1800 cc. Bukan 1600 lagi sama seperti Great Corolla. Udah beda sekarang. Tenaganya lebih enak dan torsi bawahnya itu lebih enak. Dan juga meskipun dia mesinnya baru, dia spare partnya juga banyak kok, berlimpah. Terus untuk safety dia juga udah lengkap ya. Kayak misalkan airbagsnya udah ada 2. Dan biasanya kalau mobil udah tua pakai ABS, biasanya sensor ABS-nya tuh suka kena. Jadi harus diganti. Tapi kalau kilometer masih 70.000 mah masih jauh lah ya. Nah, terus juga interiornya sebenarnya masih tergolong sederhana ya. Kita nyalain lampu ya, speedometernya juga sederhana, door panelnya juga sederhana, bagian sini juga sederhana. Terus kita lihat door trimnya, kualitas panel dashboard segala macamnya. Ini bagian sini soft touch ya, soft touch. Ini soft touch, yang bawahnya enggak, sama ini juga enggak. Plastiknya sih biasa aja. Cuma yang paling gua nggak suka dari mobil ini adalah transmisinya. Ini masuk gigi 1 aja masih rasanya oblak gitu loh. Gigi 2 masih rasanya oblak. Iya, ini nggak banget sih. Kalau kalian suka nyetir gitu ya, habis dari transmisi manualnya Honda ke Toyota All New Corolla tuh kayak rasanya kok oblak banget ya. Terus di sini dia punya ruang penyimpanan yang besar. Di sini ada ruang penyimpanan juga, tapi kecil sekali. Sama bagian sininya tuh bisa dipakai buat sandaran tangan buat orang yang pendek. Kalau yang tinggi nggak nyampe ke sini. Terus di sini ada putar-putaran untuk ngatur ketinggian kursi, sisanya ya begini. Sama dia sudah tilt steering tapi belum teleskopik, dan tilt steeringnya mobil zaman dulu dikasih per ya, twing, tuh naik ke atas sendiri. Ini ya plafonnya juga masih bagus banget kayak mobil baru. Nah, ini belum ada kacanya. Di sini udah ada kacanya tapi nggak bisa ditutup dan nggak ada lampunya. Ya, sisanya sih masih sederhana banget. Sama untuk bangku belakangnya, entah kenapa ini rasanya tidak begitu besar ya, bahkan cenderung sempit. Even dibandingkan dengan Vios aja masih gedean Vios untuk bangku belakangnya. Cuma dia sudah ada armrest di bagian tengahnya. Cuma untuk kepalanya, dia sandaran tuh nggak bisa dinaikin ke atas. Dia masih paten modelnya seperti itu. Oke, sekarang kita ada di dalam All New Corolla AE112 ya. Nah, seperti yang gue bilang, si Corolla ini waktu itu developmentnya karena lagi krisis, budgetnya dia di-cut sama Toyota. Nah, yang berasa nih ya dari mobil ini ya agak kurang, itu posisi nyetirnya. Posisi duduknya nggak seenak Corolla yang AE100, yang Great Corolla. Terutama dari kursinya yang menurut gua agak sedikit kurang panjang. Terus ini juga ada dibikin ya posisi enak gua lah, tapi tetap aja rasanya rasa duduknya itu kurang begitu oke gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, handling dari mobil ini itu nggak sebagus Great Corolla kalau buat gua ya. Karena pertama, setirnya terlalu enteng, even di tol aja juga enteng banget rasanya. Jadi nggak tahu kenapa power steeringnya dibikin seperti ini. Terus suspensinya terlalu lembut. Saking lembutnya, body roll tuh jadi lebih berasa karena dia terlalu lembut ya. Gue ngerasa ini body rollnya sih lumayan banget gitu, bener-bener lumayan. Dan gak cuma itu juga, kalau diisi orang banyak,
dia tuh langsung turun ke bawah. Jadi kayak ambles gitu, karena saking empuknya. Dan yang ketiga, karena dia ambles, makin ceper, otomatis pas kita ketemu polisi tidur, itu makin sering mentok pas lagi ngisi orang banyak. Ya, jadi kalau misalkan dikasih suspensi yang lebih keras sedikit aja, kayaknya nih mobil pasti lebih enak. Nah, terus yang positifnya dibandingkan dengan generasi sebelumnya, yang pertama ya kalau menurut gue ya, itu visibilitasnya. Karena All New Corolla ini sekarang dia punya atap yang lebih tegak ya. Terus juga kelihatan proporsi bodinya itu, atapnya tuh nggak pendek kayak Corolla Great. Yang All New Corolla ini dia lebih sedikit tegak, lebih tinggi, jadi kaca depan samping belakangnya itu besar sekali. Makanya kalau kalian pakai kaca film itu harus yang bagus di mobil ini. Ini mobil kaca filmnya kayak masih standar ya. Berasa banget kalau lagi siang-siang itu panas pol. Nah, kalau mau ada pakai apa? Pakai kaca film Solar Guard di Autonet Care. Ya, harganya bisa dijamin sangat bersaing dan bisa datang ke rumah kalian buat pasang kaca filmnya. Jadi langsung booking sekarang ke Autonet Care. Kemudian yang ketiga, karena dia suspensinya lembut ya. Suspensinya tuh kalau kena polisi tidur, kalau kita kena jalan berlubang, dia itu bisa meredam dengan baik. Ini nilai plus yang lebih bagus dibandingkan dengan model sebelumnya. Cuma ya itu, konsekuensinya rasanya jadi lebih limbung, setir nggak terlalu direct dan lain-lain. Jadi kita di tol Gigi 5, RPM 3000, jalan sekitar 100 km per jam. Dan ketika dia pakai ngebut, jujur aja, ya meskipun suspensinya nyaman, dia nggak terlalu mental-mental, nggak terlalu lompat-lompat. Cuman suara angin sama suara kolong itu agak berasa sih di mobil ini sih. Ya memang mobil tahun 90-an kalau bukan Eropa-Eropaan, peredaman kabinnya nggak sebagus mobil zaman sekarang. Jadi itu aja video kita tentang All New Corolla ini, dan kebetulan yang punyanya itu minjemin kita beberapa hari, jadi kita bisa pakai-pakai. So far sih mobil ini nyaman sekali ya. Untuk pada zamannya itu benar-benar mobil yang comfort oriented. Meskipun secara fun to drive itu kalah dibandingkan dengan sebelumnya, yaitu Great Corolla. Buat teman-teman yang punya mobil ini atau pernah punya, coba komen di bawah seperti apa merawatnya, kendalanya, dan suka dukanya melihara All New Corolla. Dan buat teman-teman yang pengen nawar mobil ini, gue kasih kontaknya langsung di bawah. Kalau misalkan kontaknya udah hilang, berarti mobilnya sudah laku. Saya Hanif, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Bye!